Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliatul Masrurah dari kelas akuntansi 1 Do dengan NIM 080402211108. Hai people, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan gas negara. Ayo, siapa yang belum tahu tentang perusahaan ini? Sebelum saya mulai ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Klik tombol merah di bawah dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari kelas kita. Terima kasih teman-teman. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Selamat menonton. Sejarah perusahaan. Sejarah dari perusahaan gas negara atau PGN akan membawa kita pada masa kolonialisme Belanda. PGN pertama kali didirikan sebagai perusahaan swasta Belanda dengan nama Firma 1 yang didirikan oleh J.N. Eindhoven Daco Gravenhage pada tahun 1859. Sedangkan pada tahun 1958 diambil alih oleh pemerintahan Indonesia dan diganti nama menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas atau BP3 ALGI. Kemudian beralih status menjadi BPU PLN pada tahun 1965. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965, perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan negara dan diberi nama Perusahaan Gas Negara atau PGN. PGN memiliki wilayah usaha distribusi gas yang cukup luas, yaitu berada di Pulau Sumatera dan Jawa. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam PGN menggunakan 3 tahap, yaitu 1. Tahap input, di mana tahap ini menjelaskan tentang analisa terhadap lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. 2. Tahap pencocokan, yaitu tahap analisa dengan melihat adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, baik faktor internal dan eksternalnya. 3. Tahap keputusan. Strategi yang diambil yaitu strategi dengan teknik tunggal, strategi yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan bernegara, atau dapat disebut sebagai strategi alternatif. Analisis keuangan. Analisis keuangan pada triwulan pertama terhitung dari tahun 2015 hingga 2021. Penerimaan laba bersih triwulan pertama tiap tahun dari tahun 2015 hingga 2021 dengan total sebesar Rp611.591.861 dapat kita lihat pada grafik berikut. Laba bersih triwulan 2015 hingga 2021 mulai dari tahun 2015 hingga 2019 mendapatkan kenaikan dengan stabil. Kemudian terjadi penurunan drastis pada tahun 2020, namun naik kembali pada tahun 2021. Analisis SWOT perusahaan gas negara. Terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dari perusahaan gas negara. 1. Reputasi dan pengalaman perusahaan yang cukup terkenal. 2. Ketersediaan angkatan kerja di bidang gas bumi mencukupi. 3. Modal yang kuat karena termasuk perusahaan terbuka. 4.
4. Memiliki jaringan distribusi yang luas. 5. Networking perusahaan yang luas. Kelemahan perusahaan gas negara. 1. Harga pokok gas lebih tinggi dibanding pesaing. 2. Gerakan perusahaan dibatasi. 3. Fungsi marketing riset belum efektif. 4. Rantai birokrasi masih lama. 5. Kualitas SDM yang belum merata. Peluang dari perusahaan gas negara. 1. Jumlah industri di Indonesia yang besar. 2. Perkembangan perekonomian stabil. 3. Pasokan bahan baku gas bumi yang stabil. 4. Keilmuan dan teknologi di bidang gas bumi semakin berkembang. 5. Gas bumi semakin mudah didistribusikan. Ancaman perusahaan gas negara. 1. Tingkat persaingan dan kompetitor yang semakin ketat. 2. Suplai gas tidak terserap secara maksimal. 3. Ketersediaan jaringan pipa yang belum menjangkau ke lokasi strategis. 4. Ketergantungan pada pemasok bahan baku. 5. Pengaruh penggunaan gas bumi terhadap lingkungan hidup. Strategi pengembangan perusahaan gas negara. 1. Perlu adanya pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi yang lebih luas. 2. Perlu adanya peningkatan pangsa pasar gas bumi. 3. Adanya desentralisasi. 4. Transmisi gas yang sesuai dengan misi. Halo guys, sekarang kalian sudah tahu kan perusahaan gas negara. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih, bye-bye.